Di sini ada yang ngepost Kredivo datang setelah telat 90 hari. Jadi setelah 3 bulan galbay baru didatangi gitu ya. Sedangkan di sini ada berita ya 6 November 2025 hari ini gitu ya kan ya. Isinya begini. Penagih utang atau debt collector tidak dapat terus-menerus menagih utang nasabah pinjaman online atau pinjol. Terdapat batas waktu 3 bulan atau 90 hari untuk menagih. Setelah 3 bulan, debt collector tidak bisa lagi melakukan penagihan. Otoritas Jasa Keuangan mengatur terkait hal ini pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 garis miring POJK 05 garis miring 2022. Aturan itu memang tidak secara jelas mengatur soal tenggat penagihan, namun disebutkan penagihan boleh dilakukan dalam waktu 90 hari. Namun tak berarti utang akan dianggap lunas, soal penyelenggara bisa membawa nasabah yang gagal bayar ke jalur hukum. Penyelenggara melaporkan nasabah melalui slik OJK yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu nasabah gagal bayar tidak bisa lagi mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya. Nah, itu adalah jalur hukumnya. Ya, jalur hukum di pinjol adalah penyelenggara atau pinjol melaporkan nasabah melalui slik OJK yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan. Ya, tapi pertanyaannya di sini yang selalu tidak dibahas atau tidak ada yang kepikiran, kenapa sebuah penyelenggara atau perusahaan pinjol boleh melaporkan nasabahnya ke slik OJK, gitu ya? Kalau nasabahnya mau melaporkan pinjol kemana, gitu ya kan? Slik OJK menyebabkan kita tidak bisa kredit-kredit lagi, ya, tidak bisa lagi mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya. Ya. Lalu kalau pinjol-pinjol ini melanggar, aturannya harusnya tidak boleh lagi berdiri di Indonesia, ya kan? Tapi nyatanya di sini pinjolnya melanggar, ya kan? Tetap ada, tetap boleh menyalurkan pinjaman, sedangkan nasabahnya yang galbay itu dilaporkan ke slik OJK, ya. Akhirnya apa? Akhirnya senjata makan tuan, ya. Perbankan tidak ada konsumennya. Kredit KPR menurun, kredit leasing, kredit apa namanya motor mobil itu menurun gara-gara pinjol. Sampai ada menteri yang bilang wajib dihapus pinjol itu nggak ada gunanya, gitu ya. Waduh, memang bener-bener guys ya pinjol ini nggak tahu gitu. Saya juga heran kenapa masih ada aja gitu pinjol di Indonesia ini, gitu kan ya. Gede-gedein apa sih sebenarnya OJK itu ya sama pinjol itu. Nah, lalu soal penagihan tersebut diatur OJK nomor 2 tahun 2023. Aturan dalam pasal 62 B menyebutkan penagihan dilaksanakan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan aturan perundang-undangan. Jadi, penyelenggara memastikan aktivitas penagihan tidak dilakukan dengan ancaman dan mempermalukan konsumen. Dilarang juga mengintimidasi dan terus-menerus. Bukan hanya tenggat penagihan yang diatur, jam penagihan juga memiliki aturannya. Penagihan ke alamat atau domisili konsumen dilakukan hari Senin hingga Sabtu di luar hari libur nasional pada pukul 8 pagi sampai 8 malam waktu setempat. Nah, bagaimana jika semuanya ini dilanggar oleh pinjol-pinjol tersebut? Ya, auto lunas harusnya. Ya kan? Karena mereka melanggar gitu loh. Kalau kita melanggar dimasukkan ke slik OJK ya, agar tidak bisa utang-utang lagi. Kalau para pinjol-pinjol ini melanggar bagaimana? Ya, kenapa sih harus masyarakat saja yang menanggung? Kita bayar pajak, ya, beli motor bayar pajak, perpanjang STNK bayar pajak, perpanjang SIM bayar pajak, beli di supermarket bayar pajak, makan bayar pajak. Kata Ahok itu ya, Ahok itu yang bilang begitu, ya kan? Beli baju bayar pajak dan lain-lain. Tapi sekiranya kita ini kredit macet, langsung nggak boleh, ya kan? Tapi kalau perusahaan pinjol itu mau dia ini neror, mau dia ini berbuat kekerasan, nggak ada sama sekali itunya, ya kan? Jadi memang harus dimusnahkan pinjol-pinjol ini, bener, wajib dimusnahkan. Oke. Nah, kalau ada yang bilang Kredivo datang setelah telat 90 hari gitu kan ya, di situ kan nggak boleh nagih setelah 90 hari. Begini saja, hanya orang-orang, mohon maaf ya, bodoh yang menanggapi DC yang telah melanggar aturan tersebut atau pinjol yang melanggar aturan tersebut. Ya, kalau pinjol sudah melanggar aturan, nggak usah diladeni lagi. Ya, sudah auto lunas saja. Ya kan, yang tanggung jawab OJK. Ya, saya Raja Galbay masih Galbay. Ya kan, yang tanggung jawab itu silakan OJK. Ya, kenapa? Karena OJK lah yang mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia. Gitu loh. Kenapa sih harus ada pinjol di Indonesia? Kan bukannya tambah masalah baru, gitu kan? Sudah ada lagi kasus-kasusnya gitu kan, dari tahun ke tahun pasti
Ada terus kasusnya di pinjol itu. Ya kan? Nah itu bingung. Ya kan? Cina aja udah nggak mau pakai pinjol. Cina itu sudah menyadari bahwa pinjol ini adalah perusak masyarakat. Ya, sama Indonesianya diperbolehkan. Gitu kan ya. Lagi pula apa sih fungsinya OJK? Dulu kan sudah ada BI. Ya Bank Indonesia. Kenapa tiba-tiba ada OJK gitu loh. Ya kan? Bukannya itu ngabisin anggaran aja. Anggaran dari mana? Anggaran dari masyarakat, dari rakyat. Ya kan? Bisa terciptanya OJK itu karena ada rakyat. Ya kan? Rakyat bayar pajak. Pas masyarakatnya macet, nggak boleh kesana kesini, kesana kesini. Wow, yang paling sadisnya nggak boleh kerja kalau sliknya jelek. Waduh, ya kurang apa lagi guys OJK itu? Menurut Anda kurang apa lagi? Ya kan? Udah mah nggak boleh kerja kalau slik OJK-nya jelek, ya kan? Tapi tidak semua ya ini ya, hanya khusus di perbankan ya, perbankan dan leasing biasanya gitu ya. Kalau di PT pabrik itu boleh, masih boleh. Ya. Itu pertama. Ya, yang kedua mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar, ya kan? Mengizinkan mereka mengiklankan, ya, yang menipu-nipu, ya, bunga rendah, tenor panjang, padahal enggak, gitu ya. Salut saya sama OJK ini, bener-bener gitu loh. Nah, bagi anda-anda semua, mending stay galbay saja lah, ya. Bagi yang sudah galbay nih, ya, silahkan lihat di sekeliling anda, silahkan lihat diri anda. Apa ada hal yang berarti yang terjadi di kehidupan anda setelah galbay? Coba silahkan anda lihat. Ya di kehidupan Anda. Apakah ada hal yang berarti yang terjadi di kehidupan Anda setelah ada galbay? Ya, tidak ada. Semuanya itu pasti ada solusinya. Pasti seperti itu. Ya, orang tua tahu, ya ini tahu, istri tahu, saudara tahu, teman tahu. Ya kalau saya itu minjol terus kenapa? Apakah mereka akan ngomongin Anda selama 24 jam dalam 20 tahun ke depan? Gitu ya. Tidak mungkin. Mereka juga punya urusan masing-masing. Punya pikiran sendiri, ya punya pikiran masing-masing. Mereka itu akan lupa. Ya, maka dari itu stay galbay, perbaiki kehidupan Anda, kerja, usaha. Ya, Anda kalau sudah punya banyak uang, orang-orang itu nggak akan ingat kalau Anda pernah galbay pinjol. Ya, apalagi Andanya royal gitu ya, suka beliin martabak, suka traktir orang tua, suka ngasih duit ke orang tua. Sudah beres masalah pinjol Anda itu. Yang nggak akan ada yang ingat. Ya, nah sekarang kita masuk ke kategori orang-orang yang masih ada keinginan membayar agar bisa pinjam lagi. Ingat, nih ya, prinsipnya orang yang minjol pasti akan gagal bayar. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau sudah minjol dengan tenor yang singkat dan bunga yang tinggi, pasti akan gagal bayar. Itu pasti, itu prinsipnya. Ya tidak bisa terelakkan. Oke, Anda nggak percaya silakan minjol. Ya, jadi membayar pinjol itu ibaratnya hanya memanjangkan sumbu dari bom galbay tersebut. Ya ini bom galbay. Ya, sumbunya segini, 1 bulan, gitu ya. Nah Anda bayar, ya Anda hanya memanjangkan sumbu tersebut saja. Ya, api dari sumbu tersebut tetap tidak padam. Ya, kapanpun bom galbay tersebut bisa meledak. Ya, bulan ini Anda memanjangkan sumbu bom galbay dengan cara gadai BPKB. Ya, bulan depannya dipanjangkan sumbunya dengan cara gadai sertifikat pinjam ke KUR. Ya, lalu jual tanah, jual motor, jual mobil bulan-bulan depannya. Ya, sehingga ketika sudah tidak ada harta lagi yang tersisa, ya untuk memanjangkan sumbu tersebut, akhirnya bom itu meledak. Ya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya, sudah sekuat tenaga manjangin sumbu, ya, jual harta ini itu yang dulu didapatkannya itu susah payah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap galbay juga. Ya, kenapa nggak galbay dari kemarin-kemarin aja? Harta masih bisa terselamatkan. Oke, ya. Jadi buat Anda yang sudah galbay pinjol, usahakan stay galbay saja. Masih mending Anda memperbaiki ekonomi Anda yang sekarang. Kalau Anda sudah kaya, ya nggak akan ada yang mempermasalahkan pinjol-pinjol Anda itu. Percaya sama saya. Oke, ya nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.